Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman punggawa, ketemu lagi nih di podcast Speak M Lingkar Seroja. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai HIV atau AIDS bersama aku Denia Nuriski Amanda. Di sini akan berbagi informasi kepada teman-teman punggawa semuanya. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih HIV atau AIDS itu apa? Jadi, HIV yaitu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh manusia itu semakin melemah dan rentan untuk terserang berbagai penyakit. Lalu, HIV yang tidak cepat tertangani, dia akan bisa berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, kondisi ini biasanya merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. AIDS sendiri merupakan sekumpulan tanda atau gejala berat dan kompleks yang disebabkan oleh penurunan respon imunitas tubuh. AIDS muncul setelah adanya virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun atau lebih. Nah, ketika virus HIV ini masuk ke dalam tubuh seseorang, maka virus akan menyerang sel darah putih kemudian dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu, penularan HIV atau AIDS itu dapat melalui 3 jalur. Yang pertama melalui cairan kelamin, melalui darah, dan dari ibu ke bayi. Seperti yang pertama, sering berganti pasangan. Yang kedua, melakukan hubungan seksual yang beresiko, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik secara bersamaan, dan lain sebagainya. Lalu, untuk tahapan-tahapan dari penyakit HIV atau AIDS ini sendiri itu terbagi menjadi beberapa fase. Nah, pada fase yang pertama ini biasanya seseorang individu itu telah terpapar dan juga terinfeksi. Meskipun ciri-cirinya belum terlihat, tetapi ia sudah melakukan tes darah. Nah, pada fase ini biasanya antibodi terhadap HIV itu belum terbentuk, dan mereka juga bisa mengalami gejala-gejala ringan seperti flu. Kemudian untuk fase yang kedua, nah biasanya pada fase ini individu itu telah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit, namun dapat menularkan kepada orang lain dan biasanya mengalami gejala-gejala ringan seperti flu. Kemudian pada fase yang ketiga, nah biasanya pada fase ini telah muncul gejala-gejala awal penyakit, namun belum bisa disebut sebagai gejala AIDS. Sistem kekebalan tubuh berkurang dan gejala yang terjadi di antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, dan juga badan menjadi lemah serta berat badan yang semakin berkurang. Kemudian fase yang keempat, yaitu biasanya di sini sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T-nya. Biasanya di sini akan timbul beberapa penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC. Lalu ada infeksi paru-paru yang kemudian menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernafas, kanker sariawan, kanker kulit, dan lain sebagainya. Kemudian, WHO menetapkan beberapa stadium klinis dari HIV, yaitu stadium 1 tanpa gejala, stadium 2 penyakit ringan, stadium 3 penyakit lanjut, dan stadium 4 penyakit berat. Lalu, bagaimana jika penderita telah terdiagnosis HIV? Nah, maka penderita ini harus segera untuk mendapatkan pengobatan berupa ARV yang mana dia bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun, perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Selain itu juga, untuk mencegah penularan HIV dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Nah nih pencegahannya nih teman-teman. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Yang kedua, saling setia terhadap pasangan, hindari untuk berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, hindari untuk menggunakan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Yang keempat, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan,
pencegahan dan pengobatannya dapat membantu untuk mencegah penularan HIV di masyarakat. Nah, itu tadi teman-teman untuk sedikit informasi mengenai HIV AIDS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya tetap jaga diri kita sendiri, jauhi HIV AIDS karena itu sangat berdampak bahaya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sampai di sini dulu untuk podcast kita pada sesi kali ini. Ditunggu untuk podcast-podcast yang menarik selanjutnya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.